anggota STC Selokan Jeruk, dari senior, pendiri, anggota dan lain-lain. Kapan Anda bergabung dengan organisasi ini, STC Selokan Jeruk? Saya bergabung tahun 2011. 2012. Kalau saya 2010 11. Ya 2011. Dari mana Anda tahu tentang STC Selokan Jeruk dan ceritakan seperti apa STC Selokan Jeruk? Kalau saya sih tahu dari teman-teman sekolah ya. Karena saya sekolah di sini, jadi saya gabung teman-teman ikutan STC Selokan Jeruk lah. Pas SMP kelas 1 ada teman SMP ikut main nongkrong bareng dulu. Ikut-ikutan dulu ya. Ngariung biasa. Nah, kalau cerita tentang STC Selokan Jeruk dulu sih gimana ya, masih gangster ya? Oh dulu Masih tempat nongkrong tuh bebas ribut-ribut nya. Masih Jadi masih was-was lah nongkrong teh. Iyalah. Hal apa yang sangat Anda ingat dari dulu sampai sekarang dari STC Selokan Jeruk? Nah, Hal-hal dari yang ingat selalu bersama mungkin. Kebersamaannya sih yang saya gak akan lupa, solidaritasnya sangat kuat di Selokan Jeruk, di STC Selokan Jeruk tuh solidaritasnya. meskipun sudah Pada tua juga masih ikut sudah pada hilang kumpul kalau ya. datang ya di Masih silaturahmi masih terikat lah. solidaritas persaudaraan. Perbedaan apa yang Anda rasakan dari dulu sampai sekarang dari STC Selokan Jeruk? Perbedaannya apa ya? Dipandang masyarakat mungkin pandangan masyarakat berbeda. Dulu tuh masih dianggap gangster. Kalau sekarang lumayan lah, udah menjadi lebih baik. Pandangannya sudah lumayan cukup bagus. STC Betul, kembali berbaik-baik ini ya. Ya. Sekarang mau warga dulu mau bilang STC jelek, Pas tawuran lah, apalah, disinfektan. kita ribut-ribut. Sekarang STC tak kan lumayan. sekarang banyak berbakti disinfektan. lah kepada Jadi warga. warganya sekarang bisa menilai gitu. Yang dulu yang suka Onar ya. Sekarang mau lebih baik lagi. Bukan 3 kata buat pengurus STC Selokan Jeruk sekarang. Selalu ada untuk kami, itu aja mungkin. Ya, harapan buat STC Selokan Jeruk ke depannya. Harapan Harapan ya banyak sih, lebih baik, bisa berkembang dengan baik, organisasi yang baik, menuju lebih baik lagi, lebih baik, semakin jaya, semakin pada persaudaraan. Pengalaman apa yang bisa diambil dari Anda menjadi anggota STC Selokan Jeruk? Pengalaman sering trek-trekan, pengalaman di Selokan Jeruk ya, di STC Selokan Jeruk trek-trekan bareng, balap-balapan motor ya, balap-balapan liar, itu sih di dunia malam, biasa trek-trekan dunia malam. Dari mana Anda tahu organisasi STC Selokan Jeruk? Saya dari kakak saya, sebut aja namanya Imong. Pertama sebelum masuk dari STC, saya kenal dari dia, dari Imong. Nah di sana saya diajak atau direkrut waktu 2016 nggak tahu 2017 itu saya pertama masuk. Hal apa yang Anda tahu tentang STC Selokan Jeruk sebelum Anda bergabung? Saya tertarik di STC dulu karena saya hobi berantem. Ada suatu wadah untuk saya meluangkan hobi saya di jalan. Itulah ketertarikan saya untuk masuk STC gitu ya. Apakah kegiatan Selokan Jeruk mengganggu aktivitas kalian
kalau misal kerja atau apa mengganggu nggak kegiatan-kegiatan? Oh enggak. Enggak. Nggak diwajibkan lah, nggak diwajibkan. Ya kerja, waktunya Waktu. kumpul sama anak-anak, Kumpul. kumpul. Jadi ada toleransi lah. Iya. Ada toleransi, ada waktu. Ada kadang kita waktunya kerja, ya kerja. Kerja. Nggak diharuskan untuk kumpul. Waktunya libur untuk kumpul ya kita. Enggak memaksakan. Enggak. Pengalaman apa yang bisa kalian ambil sesudah gabung ke organisasi XTC terutama Sokan Jeruk? Keluarganya lebih erat, solidaritasnya bagus. Ya kalau menurut saya solidaritasnya sama keluarganya makin terjaga, bagus, erat. Sebutkan 3 kata buat XTC Sokan Jeruk dan buat pengurusnya. Respect. Apa ya? Makin kompak. Kekeluarganya dipererat lagi ya. Semakin dewasa lah ya. Sukses. Harapan apa buat XTC Sokan Jeruk ke depannya? Harapan buat XTC Sokan Jeruk jaya selalu. Makin besar lah Sokan Jeruk, XTC makin terpandang di sisi positif, bukan sisi negatif lagi. Ya. Apa yang Anda tahu tentang XTC Sokan Jeruk dan kapan Anda mulai bergabung? Yang saya tahu tentang XTC Sokan Jeruk, dahulunya memang bukan ormas, tapi sekarang alhamdulillah sudah menjadi ormas, organisasi masyarakat XTC. Yang saya ketahui itu banyak sekali ya. Terus saya awal mula bergabungnya di tahun 2016. Kenapa Anda bergabung dengan organisasi ini, XTC Sokan Jeruk? Awal saya bergabung karena keinginan sendiri, ditambah kakak-kakak saya juga ada sebagai pengurusnya, sebagai pendirinya. Saya tertarik ikut organisasi masyarakat XTC karena saya melihat dari solidaritasnya sangat begitu luar biasa. Apakah Anda tidak takut atau malu dengan image negatif yang ada di organisasi ini dulu? Saya tidak malu dan saya juga tidak takut karena saya tidak peduli dengan omongan orang lain. Yang penting saya yang merasakan, saya yang menjalaninya. Saya anggap XTC itu tidak negatif kalau kita yang menjalaninya. Orang lain mungkin taunya negatif karena dia belum menjalankan di organisasi ini. Apa perbedaan yang sangat menonjol dari dulu sampai sekarang tentang XTC Sokan Jeruk? Hal yang menonjol itu sangat banyak, dari perbedaan cara berpikirnya lebih kritis, dari solidaritasnya semakin erat, dari anggotanya juga semakin memperkuat dan persaudaranya. Hal apa yang sangat Anda kenang selama menjadi anggota XTC Sokan Jeruk? Banyak sekali hal yang saya kenang, terutama saat kebersamaan bersama anak-anak XTC. Kebersamaannya yang begitu luar biasa. Sebutkan 3 kata buat pengurus XTC Sokan Jeruk. Semoga pengurus XTC Sokan Jeruk lebih sayang kepada adik-adiknya. Semoga bisa membawa adik-adiknya dalam berorganisasi yang baik, yang bisa dihargai oleh masyarakat banyak. Dan juga semoga pengurus XTC Sokan Jeruk semua sehat selalu. Harapan buat XTC Sokan Jeruk ke depannya? Semoga semakin solid, semakin jaya, dan sukses selalu. Pengalaman apa yang bisa diambil dari Anda menjadi anggota XTC Sokan Jeruk? Banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari berorganisasi XTC ini, dari mulai kebersamaannya, solidaritasnya, kemudian dalam membantu banyak orang, itu sangat luar biasa. Dari mana kalian tahu tentang organisasi XTC pertama di sini? Saya berawal dari kakak-kakak saya yang mengajak saya, terus sampai saat ini pun ya mereka alhamdulillah bisa mendidik saya sampai saat ini bisa seperti ini. XTC Sokan Jeruk pelajar tuh ada istilah apa gitu? IPSI ya yang di singkatannya dari Ikatan Pelajar XTC Indonesia. Alhamdulillah sekarang udah ada 29 dan yang dari tadinya ada berempat lah.
Alhamdulillah sekarang sudah berkembang pesat sampai sekarang udah ada 29 anggota. Alhamdulillah. Kalau ormas kan sudah tidak bersekolah, sedangkan kita IPSI masih pelajar. Umur kalau bukan IPSI, umur kan di atas 17, sedangkan kita masih kalangan pelajar dan umur masih antara 15, 14 sampai 17 lah. Apa yang Anda rasakan setelah bergabung dengan Himong, terutama di kalangan dan keluarga? Pertama-tama saya merasakan nyaman dan sudah menganggap sebagai keluarga sendiri karena ya dalam suatu kegiatan terasa sekali lah dalam persaudaraannya begitu. Pengalaman apa yang kalian bisa ambil setelah menjadi anggota? Jadi pengalamannya sangat seru gitu, sangat kuat dalam persaudaraan, saling membantu saat ada yang kesusahan, dibantu, tidak meninggalkan seperti motor lagi mogok atau gimana di step bareng-bareng, enggak yang lain duluan, yang ini ketinggalan, enggak. Jadi semua kalau berangkat bareng pulang juga semua harus bareng gitu. Sebutkan 3 kata buat XTC Selokan Jeruk. Solid. Buat saya jaya terus untuk kedepannya. XTC Selokan Jeruk luar biasa. Harapan buat XTC Selokan Jeruk ke depannya seperti apa? Harapan dari saya pribadi semoga XTC Selokan Jeruk ya makin jaya, berkembang, lebih baik dan lebih kuat dalam persaudaraan. Kapan dan di mana komunitas XTC terbentuk dan apa artinya dari XTC? Komunitas XTC terbentuk itu adalah di Bandung sekitar tahun 80-an kalau tidak salah, mohon maaf. XTC itu tempo hari yang saya ketahui adalah sebuah komunitas otomotif yang di dalamnya banyak kegiatan otomotif dari balapan, off-road dan lain-lain. Kemudian nama XTC tersebut juga waktu itu yang saya ketahui Excel tuh Oitus gitu. Kemudian ada Excel Creativity. Siapa pendiri XTC Indonesia? Kalau pendiri XTC Indonesia mungkin semua saudara-saudara juga harusnya lebih itu sudah tahu karena itu sudah dipatrikan di dalam atribut kalian saudara-saudara yang sudah pakai, yaitu adalah 4 pendiri. 1 Kang Mas Bon, kedua Kang Cum, Kang Jipong. Apa lambang XTC Indonesia? Coba artikan. XTC Indonesia awal ngambil lambangnya tuh dari sebuah lebah. Kenapa lebah? Lebah itu satu koloni yang sangat bersinergi, yang sangat berkesinambungan untuk saling menjaga, saling memperhatikan, begitulah lebah mungkin ya itunya apa hidupnya lebah tuh istilahnya berkoloni dengan kebersamaan gitu. Makanya di sini XTC ada slogan kuat dalam persaudaraan. Tahun berapa Anda mengenal XTC Indonesia? Saya mengenal XTC sekitaran SMP 95 96 masuk kalau dulu dibilangnya ospekan, kalau sekarang diklat 96 97 di Ciwidey, 97 98 Cikajang. Nah, itu baru diresmikan saya di 97 98 Cikajang gitu. Perbedaan yang paling Anda rasakan XTC dulu dan sekarang seperti apa umumnya pesan XTC Selokan Jeruk? Untuk perbedaan di segi komunitas alhamdulillah secara kebesarnya tidak ada perbedaan. Masih sama, satu keluarga, satu koloni, satu perkumpulan. Mungkin perbedaan di segi masyarakat dulu kami mungkin dianggap sebelah mata, sekedar anak gangster, anak yang broken, anak yang bagaimana. Tapi sekarang alhamdulillah pusat dan negara juga sudah mengakui bahwa kami itu adalah sekarang sudah jadi ormas, begitu. Bukan 3 kata buat pengurus XTC Selokan Jeruk sekarang. Baik, semangat, kerjasamanya yang indah. Harapan buat XTC Selokan Jeruk untuk kedepannya?
Saya berharap sebagai mungkin kakak-kakak dari awal Solokan Jeruk yang membentuk waktu itu tahun 99 diakui Solokan Jeruk, berharap lebih banyak lagi kita mencari persaudaraan, menjaganya itu yang lebih sulit, harus bisa lebih menjaganya. Jangan itu kecil, tua, atau salah, benar, itu saudara kita. Jagalah mereka dengan baik, hormatilah, hargailah yang besar, yang kecil juga dituntun dengan ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu harapannya. Pengalaman apa yang bisa diambil dari Anda menjadi anggota FTC Solokan Jeruk? Pengalamannya banyak. Di samping kita banyak sosialisasi, banyak komunikasi, banyak silaturahmi yang paling utama. Karena dalam segi silaturahmi itu luar biasa. Kenapa luar biasanya? Satu, maknanya untuk memperpanjang umur dan menambah rezeki. Itulah mungkin silaturahmi dari kami FTC Solokan Jeruk bersatu. Dari kapan Anda menjadi pengurus FTC Solokan Jeruk dan apa jabatan Anda di FTC Solokan Jeruk? Kalau jadi pengurus itu dari 2018, jabatan saya sebagai wakil ketua Hankam. Dari tahun 2018 ya, jabatan saya sebagai pengurus di bidang olahraga. Jabatan saya dulu saya masuk ETC tahun 17-18. Jabatan saya sebagai seksi kerohanian. Saya menjadi pengurus FTC Solokan Jeruk di tahun 2018, menjadi seksi humas di FTC Solokan Jeruk. Susah senang menjadi pengurus FTC Solokan Jeruk. Banyak sekali kesannya, bro. Serius. Coba susah senangna saat Kusunah Indonesia itu. baiklah Ya. Sunawe. Ada susah, ada Indonesia. senangnya. Kita pasti berjuang bersama-sama. Saat senangnya kita ketika mengadakan acara ya, ketika acara itu sukses, kita merasakan kesenangan dalam hati tersendiri gitu, seperti itu. Dan susah nama neangan. Susahnya mah ya berjuang dari nolnya itu, berjuang dari Nah, nolnya. dengan danana rada susah itu susah. Kegiatan kedepannya seperti apa? Kalau dari saya, insya Allah saya seksi kerohanian akan mengadakan pengajian rutinan, insya Allah. Itu juga kalau ada sempat waktu gitu kepada anak-anak semuanya gitu, ke anggota-anggota saya. Kalau buat saya sendiri pengen lebih aman lagi, lebih kompak lagi buat FTC Solokan Jeruk, lebih solid, lebih jaya lagi, lebih bersatu buat dalam persaudaraan. Harapan saya dari seksi olahraga ya kedepannya lebih baik lagi, dan kalau bisa kita mengadakan kompetisi-kompetisi olahraga seperti futsal, maraton, toktak. Pokoknya masih banyak lah cabang-cabang olahraga yang lain, seperti itu harapan saya. Kalau dari saya nanti insya Allah ada gebrakan Moedan pokoknya di FTC Solokan Jeruk. Tunggu aja gebrakan terhebatnya Solokan Jeruk. Harapan buat pengurus ke anggota seperti apa? Kalau harapannya kita berharap tetap solid, tetap kompak seperti ini. Lebih disiplin lagi Lebih disiplin, itu yang paling penting, lebih disiplin. lebih dewasa lagi. Dan kan kita udah banyak belajar dari yang udah. Jadi kita terus kompak, solid. Jaga nama baik Solokan Jeruk. Lebih mengharumkan lagi nama Solokan Jeruk, lebih membesarkan lagi FTC Solokan Jeruk. Awal FTC Solokan Jeruk dari awalnya berlima, sekarang hampir jadi puluhan orang. Saya sangat bangga. Tambahan dari saya ya, saling menghargai satu sama lain ya, di antara yang pengurus sama anggotanya, seniornya. Ceritakan sedikit tentang ospek. Wah, mulai seru. Nah, Rame, Jujur nih, Rame. jujur. rame, serius.
Kan kebanyakan orang yang bilang ospek itu keras, bukan berarti keras itu pukul memukul. Kan sekarang beda lagi gitu. Sekarang ambilnya diklat, Lebih ke kayak iya lebih ketegas, lebih disiplin. buat ini disiplinin ya. Begitulah ospek jangan takut lah sebenarnya mah gitu. Gak ada Mau orang yang ujuk-ujuk mati karena ospek. ujuk-ujuk anu gede ge nunggulan teu pugu kan teu gitu oge. Bener teu? Gak ada tambahannya dari saya. Candi ospek sih eta. Candi ospek. Berarti candi ospek. Berarti candi ospek. Kumaha. Ya, kalau dari saya kesan ospekan itu menurut saya senang ya. Senangnya itu ketika kita melakukan permainan dan permainan juga kalau tidak ditambah dengan kekerasan sedikit mah kurang menantang ya, seperti itu. Kalau dipikir-pikir di sintrek setik malah anggap we ke guru ngaji mun keur baong gitu we. Siapa saja? Awal mula mendirikan saya EKTC Selokan Jeruk 2009 dan meliputi 7 orang, yaitu saya, Abed, Doseng, Henry, Klanting, Yogi, Agan. Untuk perempuannya yaitu Bella. Setelah 2009 saya bersilaturahmi kepada Om Ucek meminta izin bahwa di Selokan Jeruk akan mendirikan suatu gangster dulu ya, mungkin gangster EKTC, tapi sekarang alhamdulillah EKTC udah dianggap ormas dan terus berjuang. Sekarang ketuanya inilah Doseng, sampai sekarang masih kokoh berdiri dan kuat. Pertama koordinator oleh Agar, koordinator dari tahun berapa itu teh? 2009 2010 ya. Sampai 2012. Sampai 2012. Apa misi dan visi kalian untuk mendirikan EKTC ini dulu di Selokan Jeruk? Dulu mah kami masuk ke Selokan Jeruk, ya intinya ke soldier, nggak ada visi misi sebenarnya. Dulu teh pokoknya mah. Kalau Aya anu lain ya rame weh. Jadi nggak ada kita misi ini, kita visi ini, nggak ada. Dulu mah Penting dulu mah lobakeun pas saya. ya emang ada sedikit visi misi hanya untuk mempersatukan organisasi EKTC Selokan Jeruk itu untuk menjadi wadah organisasi di Selokan Jeruk. Visi misinya supaya kita bersatu untuk memperkuat Kecamatan Selokan Jeruk dan mengharumkan nama EKTC Di Selokan Jeruk. Di Selokan Jeruk umumnya untuk EKTC Indonesia. Dulu. Jadi dulu mah nu penting mah ngariung, bukbak gelut inti nama. Bukbak gelut. Ya, dari sosial dulu awalnya. Jadi waktu dulu 2009 sampai 2014 kita nggak ada bakti sosial. Kita hanya kumpul-kumpul. Mungkin Kopdar kieu bisa. ngan diubrak-abrik sama polisi. Nah, itulah tantangan kami dari 2009 sampai sekarang. Ya itulah dibubarkan ku warga polisi. Bener. Kamu baheula mun di kecamatan teh mah geuning sok aya tulisanan mah geuning banget. Menolak keras aktivitas geng motor. Tapi disitulah kami bubarin ya. Apa? Gangster EKTC. Iya. Tahun berapa? 2011 itu pertama pembubaran EKTC Selokan Jeruk di Kapolda ya dia. Di Polda kita. Di Polda dan saya perwakilannya sama Doseng, Agan dari Majalahnya Apeng, Dik ya. Dan alhamdulillah sekarang background dari EKTC Selokan Jeruk untuk Indonesia tidak menjadi gangster dan menjadi ormas ya. Lanjut. Alhamdulillah 2013 kita menjadi ormas. Jadi lebih baik sampai sekarang. Hal apapun dari masyarakat, pemerintahan, kecamatan, ya kita senang lah. Alhamdulillah gitu selama kita mengadakan ormas ada yang menilai dari sisi baik, bagus, buruknya tuh dari masyarakat. Sampai sekarang kita berdiri alhamdulillah
masyarakat mengakui bahwa EKTC Solokan Jeruk itu ada gitu kan. Gimana cara perekrutan anggotanya? Wah, bawa lama kasarnya, Kalau dulu ini begini ya cara perekrutannya, misalkan ada anggota pertama EKTC Solokan Jeruk yang kelas 3 SMP ya, kelas 1 SMA. Nah, yang masuk anggota pertama itu merekrut dari tiap-tiap sekolah. Karena misi dari kami itu dulu ingin banyak anggota yang notabene-nya dari pelajar ya. Jadi sekolahnya kudu dicekelan. Iya, jadi tiap-tiap sekolah yang berada di Kecamatan Solokan Jeruk itu harus ada dari EKTC-nya. Jadi perekrutan dulu mah kasar, termasuk kasar. Karena dulu mah karena persona bararaong. Jadi ngarekrutnya sok hayu nya. Hayu nu hayang. Aya nu balik sekolah, mau formulir, mana erek mau langsung. Erek kurang gitu. Kalau perbedaan Gitu, sekarang lebih di Olah lagi lah. Jadi nggak sembarangan. Umur juga kan di merekrut ya tuh. umur juga kan di apa namanya tuh diperhatikan ya. Apa yang kalian rasakan susah senangnya mendirikan organisasi ini? Saya waktu dulu pas mau mendirikan di EKTC Solokan Jeruk, saya dulu ikut ke EKTC Ranca Ekek, saya masuk di Batim. Terus waktu pas ada Abed, Agan, Imong sama Abah ke rumah, mengajaklah merangkul ke saya, kita bikin rumah sendiri lah di Solokan Jeruk ya, bebenah ima sorangan lah. Ya dari mulai situ saya ikut bergabung sampai sekarang ya saya masih juga di sini. Dulu itu kami mengajak dan merangkul orang-orang itu supaya organisasi kami banyak supaya ditakuti ya. Dulu pengen ditakuti lah, EKTC pengen ditakuti sampai lah kalau diceritain sampai ya kita kriminalnya banyak, arogan lah. Sampai kan pengorbanan untuk mendirikan EKTC itu sampai ada kita masuk penjara lah. Kalau di itu intina mah yang penting getih sih anu ngajalankeun mah lain duit. penting intina susah senangna gitu karasa baratkeun nya senangna di saat keur kumpul bisa ngobrol, bisa ngopi, bisa ngaliwat lah. Tinu sedihna nya urang tibatkeun mah lamun geus alarindit lah jala rawuh ayeuna waktu kumpul, aya nu kumpul aya nu henteu. Jadi suka dukana perbedaan pendapat mah masih aya wae gitu nya. Buntrang pakumaha gitu. Tapi nanti akur gitu. Nepikeun ka ayeuna alhamdulillah lah. Masih kena ngelanjut gitu, masih bersama. Tapi buat saya pribadi, antara pertanyaan susah dan senang di EKTC Solokan Jeruk, menurut saya banyak senangnya dan susahnya saya tidak. Ya. Alhamdulillah sedikit lah merasakan susahnya kalau waktu, tapi susahnya bukan susah segala-gala, tapi susah ini susah yang dilebatkan dari dalam hati itu ya. Jadi susahnya, iya. Jadi kena mentalnya kalau disuruh standby jam segini belum datang, segini belum datang. Tapi alhamdulillah lah masih banyak senangnya gitu. Sebutkan 3 kata buat pengurus EKTC Solokan Jeruk yang sekarang. Madapnya. Semakin berani dalam mengambil keputusan untuk berjalan positif. Berkarya kompak. Harapan buat EKTC Solokan Jeruk ke depan. Mungkin harapan pribadi saya buat EKTC dan pengurus Solokan Jeruk harus lebih sabar, mendidik anggota, lebih mengerti keadaan dan waktu anggota seperti apa. Pokoknya mah harapan terbaik sih, makin maju buat pengurusnya. Itu harapan saya pribadi sama seperti ketua kita, dosennya. Untuk pengurus di masa jabatan 2020-2023 ya semoga semakin kompak dan lebih jaya. Amin. Harapanana ya bisa lebih bertanggung jawab, kompak. Pengalaman apa yang bisa diambil dari kalian menjadi
menjadi anggota EKTC Sokan Jeruk? Jadi pengalaman saya pribadi sih dari dulu jadi anggota EKTC lebih berjiwa yang mandirinya, lebih mandiri jadi anggota EKTC lebih mandiri. Eta sih anu karasam. Buat saya pribadi ini organisasi untuk kita menjadi semakin dewasa dan mengerti apa arti dari kebersamaan. Nggak, masih mengawakilkan oge sih, ya emang intinya malah lebih dewasa lah, lebih berpikir positif dan terus berkarya lah intinya malah. EKTC!